kita mulai ibadah, apa yang harus dipersiapkan? Alkitab dan persembahan. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, yuk berdiri, kita nyanyi lagu Mars Berkat PA. Adik-adik, lipat tangannya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak. Berkati adik-adik kami, bimbinglah adik-adik kami dengan Roh Kudus, agar apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat mereka dengar dengan baik dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita berdiri, kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik di rumah, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dengan judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah bacaan Alkitab kita pagi ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, semangat beribadah, semangat memuji Tuhan, semangat berdoa, dan semangat belajar di rumah. Adik-adik, ada nggak yang ingat tokoh Alkitab yang patuh atau taat kepada perintah? Ingat? Ada Nabi Nuh, dia membuat bahtera, walaupun dia diejek atau diolokin, walaupun orang-orangnya nggak percaya bahwa nanti akan ada air bah, dia tetap semangat membuat bahtera. Kemudian ada juga Abraham dan Ishak, tahu kan? Abraham. Nah, Abraham ini disuruh mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan. Nah, Abraham kan ketika dia mempersembahkan Ishak, dia harusnya menolak. Ishak kan anak saya satu-satunya. Sudah dia tua lagi, kasihan kan, nggak mungkin bisa lagi dapat anak. Tetapi dia tetap patuh adik-adik. Dia taat, dia menurut saja apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan Ishaknya juga adik-adik, dia ikut aja disuruh bawa kayu bakar. Padahal dia tahu dia yang mau dipersembahkan, tetapi dia tetap taat. Nah adik-adik, ada juga Yakub. Yakub tahu kan yang anaknya berapa? 12 orang. Nah dia itu waktu di rumah Laban, dia disuruh bekerja 7 tahun untuk mendapatkan istrinya yang Rahel. Tetapi setelah dia bekerja 7 tahun, yang dikasih Lea kakaknya Rahel. Jadi dia disuruh bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Jadi adik-adik, dia bekerja selama 14 tahun hanya untuk mendapatkan istrinya. Adik-adik, sejak semula Allah sudah bekerja untuk menyelamatkan umat manusia. Namun pada zaman dahulu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, melalui Tuhan Yesus Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia. Nah, lewat pengorbanannya di kayu salib. Kemudian melalui Tuhan Yesus Allah melanjutkan pekerjaan penyelamatan umat manusia. Allah berulang kali menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal, cahaya kemuliaan Allah, dan wujud rupa Allah yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Nah, walaupun Yesus adalah anak Allah, Yesus tetap melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapaknya adik-adik, yaitu antara lain menyembuhkan orang sakit, mengajar orang-orang untuk tentang kerajaan Allah, dan kemudian mengusir setan. Nah, yang paling berat dari pekerjaan yang diperintahkan Allah kepada Tuhan Yesus adalah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik bisa bayangkan gak waktu itu kalau Tuhan Yesus yang menolak? Bapak, aku gak mau mati di kayu salib. Mungkin gak ada orang Kristen zaman sekarang ini. Nah, adik-adik, itu semua dilakukan Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan. Bahkan dia memberikan teladan kepada adik-adik ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Dia memberi teladan bagaimana caranya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan penuh ketaatan dan penuh rasa tanggung jawab, dan sampai selesai pekerjaannya. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, adik-adik,
ketika adik-adik mendengar kata patuh, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran adik-adik? Patuh adalah taat atau suka menurut perintah atau menurut ajaran. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar tentang patuh atau taat. Patuh pada orang tua, patuh pada guru di sekolah, atau patuh pada kakak layan ketika kita beribadah di IMPA. Tetapi pada kenyataannya adik-adik zaman now lebih patuh kepada handphone. Jadi ketika mamanya suruh pergi ke warung, "Entar mah, lagi seru nih." Atau ketika mamanya suruh bikin PR, cuma dijawab, "Entar lagi mah, orang PR-nya juga belum diperiksa, sebentar kok, nanti aja dikirimnya." Itu kan biasanya adik-adik di rumah. Atau kalau di IMPA, kakak layan suruh, "Nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh lari-lari, nggak boleh ngobrol, tetap aja ngobrol," atau gangguin temannya. Atau adik-adik terkadang mau taat atau patuh hanya ketika diawasin. Jadi kalau ada mama pura-pura rajin di rumah, pura-pura mengerjakan sesuatu, begitu mamanya pergi, ditinggal main HP lagi. Nah, atau di sekolah disuruh datang jam 7.10, bel berbunyi jam 7.10, datangnya setengah 8. Kenapa? Telat bangun, main HP sampai malam. Nah, itu kan. Atau disuruh pakai baju seragam yang rapi, sampai di sekolah dikeluarin bajunya dari pinggang, jadi nggak rapi kan. Atau disuruh pakai sepatu hitam, pakainya sepatu berwarna-warni. Nah, itu namanya tidak taat atau patuh pada aturan. Atau hanya patuh ketika mau sesuatu. Jadi seperti, aku pengen dibelikan HP sama mama, atau aku pengen dibelikan mainan sama mama, aku dengar-dengaran deh. Tapi setelah dibelikan mainan, bandel lagi, tambah lagi gak mau dengar. Atau begini, begitu di sekolah ada guru, buang sampah ke tempatnya. Pas nggak ada guru, main dilempar ke temennya, malah ditimpukin kertasnya atau sampahnya ke kepala temennya. Ada kan yang seperti itu? Nah, atau pas di IMPA, kakak layan bilang, "Jangan ganggu-ganggu, jangan ganggu-ganggu teman." Malah temannya dicubit. Atau pas kakak lainnya pergi, dijambar rambut temannya. Nah, itu suka dia seperti itu. Boleh nggak seperti itu? Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan memberitahukan hal-hal yang harus dipatuhin di rumah, di sekolah, dan di IMPA. Harus dengar-dengaran sama Daddy dan Mama dan Oma dan semuanya. Harus dengar-dengaran dan Dada dan adik. Harus baik. Harus sayang semuanya. Tak boleh marah-marah. Harus berdoa setiap hari. God bless you. Teman, hal-hal apa saja yang harus kita patuhi di sekolah? Tidak boleh terlambat, pakai sepatu hitam, pakai seragam yang rapi dan lengkap, tidak boleh ngobrol saat belajar, tidak boleh jalan-jalan saat belajar, tidak boleh menyontek. Aturan dalam IMPA: membawa Alkitab, membawa persembahan, juga jangan mengganggu teman, juga jangan berbicara pas lagi beribadah, juga memakai baju rapi-rapi, sopan, juga tidak boleh bermain dalam beribadah. Nah, adik-adik, sama dengan Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan bagaimana menjadi anak yang patuh. Nah, adik-adik juga harus patuh dan mengerjakan sesuatu atau yang diperintahkan tanpa menunda-nunda atau bersungut-sungut. Nah, jadi jika adik-adik patuh, itu karena kepatuhan itu harus dilakukan
dilakukan atau wajib dilakukan sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, Tuhan Yesus saja patuh, apalagi kita adik-adik, ya kan? Oke, sampai di sini dulu ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, berkati teman-teman yang mengikuti IMPA online supaya rajin mengikutinya. Juga kakak-kakak layan untuk dapat mengajar adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah jaga dan lindungi sepanjang hari ini. Saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami, Mama, Papa, yang sudah menjaga dan membesarkan kami. Tolong beri mereka kesehatan dan kekuatan supaya bisa bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan kami. Jadikan kami anak yang selalu berguna bagi gereja dan bangsa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para pemimpin negara beserta seluruh kabinet agar Roh Kudus campur tangan dalam pemerintahan sehingga tercipta suasana aman, damai, dan tentram. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk virus yang sedang mewabah ini. Berkati para dokter dan tenaga medis, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan untuk menangani para pasien agar apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa di surga, inilah doa yang sudah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Dengar dan sambut doa kami ya Tuhan, dan kami akan menyempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahannya. Kita akan menyanyi Tuhan betapa banyaknya. Tuhan
Ya, adik-adik, setelah kita berikan persembahan, kita akan doakan persembahan kita, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami lewat Mama Papa, dan kami saat ini juga boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan agar berguna untuk gerejamu dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan setiamu sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah yang sudah beribadah dan kami semua yang sudah beribadah dan berpelayanan di pagi hari ini, dan kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap di rumah ya, jangan lupa tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan.